Ya baik, sebelum kita mulai belajar, anak-anak, Pak Guru tanya apakah sudah bersalaman pada orang tuanya tadi sebelum berangkat sekolah? Ya baik, kalau sudah bersalaman pada orang tuanya untuk minta izin, ini adalah ciri-ciri siswa yang baik. Nah sebelum itu Pak Guru ingin menanyakan pada kalian, siapa-siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Si Ahmad, ya, si Ahmad tidak masuk. Ya kenapa? Kurang sehat. Oh ya, kalau dia kurang sehat, apakah ada suratnya? Ada. Oh iya. Mana bukti suratnya? Kalau Guru lihat. Oh iya, ternyata betul si Ahmad kurang sehat. Yang lainnya bagaimana? Si Anto. Oh ya, si Anto sedang izin. Izin kemana? Dia pergi bersama orang tuanya ke rumah neneknya. Orang tuanya mana? Ayahnya. Iya. Baik. Itu ada 2 orang dari 35 siswa, ada 2 orang yang tidak hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, begitu teman-teman kalian ada 2 orang yang tidak hadir, yang satunya sakit, yang satunya izin. Baik, setelah itu kalian mari kita sama-sama untuk berdoa sebelum mulai belajar. Kita biasakan berdoa sebelum mulai belajar karena berdoa ini adalah bagian dari proses pembelajaran juga. Nah ini Pak Guru minta kepada kalian semuanya supaya kalian berdoa dengan hikmah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, baik. Berdoa sudah selesai. Sekarang kita akan tentang kejujuran. Sebelum kita belajar tentang kejujuran, nanti hal ini Pak Guru akan berikan kalian cerita. Ini ada kisah tentang kejujuran. Kalian mungkin sudah ada yang kenal tentang lebah. Lebah ini adalah penghasil madu yang sangat tinggi nilai kesehatannya. Oleh karena itu Pak Guru akan perkenalkan. Ini ada cerita Raja Lebah dan sendok madu. Di dalam cerita ini dikisahkan yang pertama, pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah. Bertitah itu apa maksudnya, anak-anak? Memerintah. Ya. Artinya bertitah itu untuk memerintahkan kepada rakyatnya. Nah, apa titah raja tersebut? Nah ini titah raja itu adalah, wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja, dan dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Ini adalah perintah sang raja. Terus rakyatnya mendengar perintah raja. Rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil. Selanjutnya, sesampai di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahan. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita. Sapa ibu lebah. Tapi
raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan, jawab Bapak lebah. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu? Tanya Bapak lebah. Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak akan ada yang tahu, usul Ibu lebah. Akhirnya Bapak lebah mengikuti usulan Ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati Bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan sebuah tempayan besar di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyat, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan berikut itu. Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, "Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu ini bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya, dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau." Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Alangkah terkejutnya sang raja melihat isi tempayan tersebut. Ternyata isi tempayan itu adalah hanya air saja. Nah, dari sini raja sangat marah melihat rakyatnya yang tidak jujur dalam melaksanakan perintahnya. Nah, apa yang dapat kita ambil dari cerita ini, anak-anak? Nah, kejujuran ini sangat-sangatlah penting. Begitu melihat rajanya, begitu melihat rajanya murka, rakyat-rakyat lebah akhirnya datang untuk meminta maaf kepada raja sambil mengatakan, "Kami mohon maaf Tuan Raja, kami tidak akan mengulangi perbuatan kami sekali lagi. Kami mohon maaf karena kami tidak jujur pada Tuan Raja." Rupanya Raja lebah yang jujur dan adil dan bijaksana ini memaafkan rakyat-rakyatnya yang mengumpulkan air tersebut. Nah, pelajaran yang kita ambil dari kisah Raja lebah ini adalah kejujuran. Raja sangat menginginkan kejujuran dari rakyatnya, tetapi rakyatnya sendiri yang tidak jujur. Nah, sekarang anak-anak, apa yang disebut dengan jujur? Ada yang bisa, anak-anak? Ya, yaitu jujur adalah persamaan kata perkataan dengan perbuatan. Nah, ini satunya kata dengan perbuatan. Katanya A, perbuatan juga A. Tidak misalnya katanya B, perbuatannya C. Nah, ini tidak jujur namanya. Nah, ini kegunaan kejujuran ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sekolah, kejujuran
sangat-sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Begitu juga di rumah, kejujuran sangat penting untuk demi kebaikan keluarga itu sendiri. Begitu juga di masyarakat. Bagaimana contohnya kejujuran? Anak-anak mungkin tahu bagaimana sikap kalian jujur di sekolah. Bagaimana? Ya. Jujur di sekolah, tidak menyontek pada saat ibu guru. Ya, ada yang lain lagi? Ya. Tidak membantu temannya dalam menyontek. Nah, itu perbuatan tidak jujur, ya. Jangan sekali-kali kalian membantu teman kalian untuk menyontek. Nah, ini termasuk perbuatan jujur di sekolah. Terus bagaimana contoh perbuatan jujur di rumah? Contoh perbuatan jujur di rumah yaitu jika anak-anak dikasih uang, jika orang tua kalian meminta tolong pada kalian untuk dibelikan minyak goreng seharga 20.000, terus yang dikasih oleh orang tua kalian atau ibu kalian 50.000, kalian begitu datang ke dagang, ke toko, ternyata harga minyak goreng itu 20.000. Nah, ada sisa kembaliannya 30.000. Kalian yang jujur, yang punya sikap jujur, tentu kalian akan mengembalikan uang sisa yang 30.000 ini. Nah, inilah adalah contoh sifat jujur yang ada di rumah jika kalian berhadapan atau berkumpul dengan keluarga. Ini contoh kejujuran di keluarga. Kejujuran yang ada di masyarakat. Bagaimana? Ada yang bisa? Ya. Contoh kejujuran yang ada di masyarakat. Anak-anakku tidak tidak mengada-ada cerita yang tidak ada. Artinya mengarang-arang cerita yang tidak ada untuk meyakinkan temannya supaya teman-temannya bisa gembira atau membuat cerita-cerita bohong. Nah, ini cerita-cerita bohong ini adalah bagian daripada tidak kejujuran. Nah, bagaimana seharusnya kita jujur? Kita bercerita hal-hal yang sebenarnya. Kalau kita melihat misalnya si A sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kita ingin jujur pada teman-teman kita, nah dalam hal ini kita boleh tidak jujur. Artinya kita tutupi aib teman kita. Kalau kita menutupi aib teman kita, nah nanti aib kita juga akan ditutupi oleh Allah, oleh teman kita juga yang lain. Nah, begitu juga jika kalian jujur, misalnya kalian pernah pergi rekreasi, kalian ditanya oleh teman kalian, si A, kemarin tidak masuk sekolah kemana? Oh, saya pergi ke rekreasi, ke pantai bersama orang tua. Ternyata kalian itu memang benar perginya ke pantai bersama orang tua. Terus kalian ceritakan pada teman kalian di masyarakat, kalian bercerita, itu adalah kisah yang sebenarnya. Ini adalah termasuk gambaran itu sifat kejujuran. Nah, ini adalah manfaat kejujuran di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Baik, anak-anak, sampai di sini ada yang sudah paham? Ya, kalian sudah paham yang namanya kejujuran? Ya, jujur itu adalah satunya perkataan dan perbuatan. Artinya tidak mengada-ada. Ya, artinya jangan sampai kita lain di ucapan, lain di perbuatan. Ini namanya tidak jujur. Terus bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata orang jujur itu adalah
sangat nikmat dalam kehidupannya di masyarakat, di sekolah maupun di keluarga. Kenapa? Karena orang jujur itu kemanapun dia akan pergi, dia akan enjoy, tidak ada yang dikhawatirkan. Lainnya orang yang berbohong, suka bohong, dia tidak nyaman di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, oleh karena itu kejujuran ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Kita diberikan amanat, misalnya kalian suatu saat diamanatkan sebagai ketua kelas. Ini misalnya contoh kalian sebagai ketua kelas, si Ahmad, ketua kelas. Nah, kalau si Ahmad ini jujur, maka dia akan berbuat sebagaimana layaknya orang-orang baik bijaksana. Contohnya, misalnya si Anton, Ahmad ini kan dia dekat dengan si Anton, tetapi si Anton tidak masuk sekolah pada hari tersebut. Nah, karena dia jujur, si Ahmad ini mengatakan, ada gurunya yang nanya, ini si Anton mana? Oh, dia pergi ke rumah orang tuanya, padahal orang tuanya tidak punya rumah. Nah, tapi Ahmad ini jujur, oh dia sakit dan masuk. Nah, ini perbuatan jujur si Ahmad untuk membantu temannya. Nah, ini perbuatan kejujuran ini sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga, dan berinteraksi di sekolah. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang kurang jelas anak-anak tentang kejujuran? Ya, sudah jelas? Baik. Kalau kalian sudah jelas, apa sekarang? Yang ada yang ingin bertanya kaitannya dengan kejujuran? Oh, itu si Arman bertanya. Ya, silakan nanya. Oh ya, kejujuran itu adalah satunya ucapan dan perbuatan. Nah, ini yang disebut dengan kejujuran. Baik, ada yang bertanya lain? Kalau sudah ada yang bertanya, berarti Pak Guru anggap semuanya sudah paham apa itu kejujuran. Ya, baik. Kesimpulan kita pada hari ini adalah jujur adalah satunya ucapan dan perbuatan. Jangan sampai kita mengikuti cerita tadi adalah raja lebah dan rakyatnya yang tidak jujur. Jangan sampai kita mengikuti contoh tersebut ya anak-anakku. Ya baik. Kalau anak-anakku sudah paham tentang kejujuran, berarti anak-anakku sudah menerima apa yang kita ajarkan pada pagi hari ini. Baik. Marilah kita tutup pelajaran kita bersama-sama dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.